والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bersama-sama menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mempelajari ilmu agama. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa orang yang mereka itu berilmu menjadi pewaris-pewaris para nabi. Maka ini termasuk sebuah kegembiraan kepada orang yang Allah Ta'ala berikan baginya kesempatan untuk menimba dan menuntut ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terlebih di akhir zaman ini, yang mana kebanyakan manusia menganaktirikan ilmu agama dan menganggap kalau belajar ilmu agama itu membuang-buang waktu. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu agama yang dicari oleh seseorang justru sebagai sebab Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan dan rezeki kepada orang tersebut. Pada suatu hari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kana akhawani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada abang adik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yakhtarif. Salah satu dari keduanya itu belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu agama. Yang satunya lagi yahtarif, kerja. Satunya lagi bekerja. Lalu kata Anas ibnu Malik, fasyakal muhtarifu akhah. Orang yang dia bekerja itu dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa adik saya itu belajar? Saya bekerja, dia belajar. Dia ingin kalau adiknya juga bekerja membantu dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'allaka turzaqu bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih. Barangkali kamu mendapatkan rezeki gara-gara adikmu yang belajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh adiknya yang belajar, udah sana pulang dulu, bantu abang kamu kerja. Kenapa? Karena abangnya itu tidak dalam kondisi dia butuh dibantu. Dia bertanya tentang adiknya kepada Nabi, ingin adiknya sama-sama dialah kerja juga. Di situ Nabi SAW membuyarkan lamunannya, dan Nabi SAW mengatakan kepada dia, la'allaka turzaqu bih. Barangkali engkau itu mendapatkan rezeki dan mendapatkan kenikmatan dikarenakan karena adikmu yang belajar. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengenyampingkan ilmu. Bisa jadi, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa saja dari kerabat kita yang belajar ilmu agama, itu sebab kita dimudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam malam hari yang berbahagia ini, kita akan kembali kepada pembahasan kita di dalam fikih
Asmaul Husna. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, man arafallaha bi asma'ih wa sifatih wa af'alih ahabbahu la mahalah. Seorang yang dia mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya dan dengan perbuatan Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah. Tidak ada pilihan lain. Maka para jamaah yang saya muliakan, dengan kita mempelajari satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kita kaji apa yang terkandung dari rahasia nama-nama Allah tersebut, kita semakin cinta kepada Allah. Dan seorang yang dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar-benar pecintaan, Allah akan cinta kepada dia juga. Pada majelis yang lalu sudah kita sebutkan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang paling utama, yaitu lafzul jalalah, Allah. Ini adalah nama-nama Allah yang paling utama, menjadi induk dari semua nama-nama Allah. Antum para jamaah masih ingat pembahasan pekan lalu? Apa di antara kelebihan-kelebihan nama-nama nama Allah dibandingkan dengan nama-nama Allah yang lain? Induk dari semua nama-nama Allah. Allah adalah induk dari semua nama-nama Allah Subhanahu. Baik, semua terkandung di dalam Allah itu semua Asmaul Husna. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sudah kita sebutkan bahwa kalau para jamaah melihat mushaf Madinah, mushaf dengan cetakan Al-Malik Al-Fahd, mushaf Nabawi, itu dalam setiap lembar tertulis di dalamnya lafzul jalalah. Bahkan disebut ada berapa lafzul jalalah di dalam ayat di dalam mushaf Al-Quran? Ada berapa? Berapa? 2200. 2200. Tidak sampai sekitar. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah lafzul jalalah. Ini salah satu dari kelebihan yang Allah berikan atau yang ada di dalam lafzul jalalah atau nama Allah. Tidak boleh seorang menyatukan alif lam di dalam Allah, gitu. Tapi di antara kelebihan dari lafzul jalalah Allah, seorang tidak boleh menamakan dirinya dengan Allah. Allah juga dengan Ar-Rabb, juga dengan Ar-Rahman. Ini adalah nama-nama Allah Azza wa Jal yang itu khusus bagi Allah. Tidak boleh seorang itu menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita akan masuk di dalam nama-nama Allah yang lain, yang kedua, ya. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rabb. Nama-nama Allah yang kedua yaitu Ar-Rabb. Kalau kemarin Allah, kalau hari ini, malam hari ini insyaallah kita akan mengupas bersama-sama apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah Ar-Rabb. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ar-Rabb itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Dan ini disebut di dalam Al-Quranul Karim dengan bentuk yang berbeda-beda. Konteksnya disebutkan oleh ulama melebihi 500 kali. Sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada penyebutan Ar-Rabb di situ. Di dalam surat yang lain, Al-An'am 164, Allah berfirman, Qul aghairallahi abghi rabban. Apakah selain Allah aku berharap seorang Rabb? Wa huwa rabbu kulli syai'. Dalam keadaan Allah adalah Rabb segala sesuatu. Ar-Rabb. Baik. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada penyebutan kata Ar-Rabb.
Di dalam surat At-Takwir ayat 29 Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah, Rabb alam semesta, Rabb. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa makna Rabb? Ya Rabbi, ya Rabbi. Apa maknanya? Ketika seorang melafazkan dengan keheningan malamnya, dengan bisikan yang penuh dengan kerendahan diri, ya Rabb, ya Rabb. Apa sebenarnya yang memiliki terkandung dari makna tersebut? Para ulama menyebutkan, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini saya nukil dari ucapan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Di dalam makna Rabb, kata beliau, Rabb di dalam kalam Arab, di dalam ucapan Arab, itu memiliki beberapa makna. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah. Di antara makna Rabb adalah As-Sayyid Al-Muta'. Seorang tuan yang dia itu ditaati. Itu Rabb. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rabb, maka maknanya Allah itu Al-Muta'. Zat yang ditaati. Itu terkandung dalam makna Ar-Rabb. Juga Ar-Rabb menurut orang Arab memiliki makna Al-Malik. Al-Malik. Ketika kita memunajatkan doa ya Rabb, ya Rabb, berarti kita menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah, wahai zat yang memiliki jiwa ini dan alam semesta. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beda halnya dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Athir. Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah menyebutkan, Ar-Rabb memiliki makna yang lebih luas. Selain apa yang disebutkan Ibnu Jarir tadi, yaitu Al-Muta' dan Al-Malik. Di antara makna Rabb adalah Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Baik, 3. Keempat, dari makna Rabb adalah Al-Murabbi wal-Qayyim, yang bertanggung jawab dan yang mendidik, mengatur, membuat indah alam semesta ini. 4. Yang kelima, di antara makna Rabb adalah Al-Mun'im. Al-Mun'im. Al-Mun'im adalah zat yang memberikan kenikmatan. Manakala kita bermunajat kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, maka hati kita itu kembali kepada alam semesta ini semua adalah milik zat tersebut, Allah Subhanahu. Pernahkah ini terlintas di dalam setiap doa yang kita panjatkan para jamaah? Ini harus kita masukkan. Ketika kita memanggil Allah dengan ya Rabb, ya Rabb, kita yakini Allah yang harus kita taati. Allah yang memiliki jiwa kita ini. Allah yang dia mengatur alam semesta. Allah yang menjaga alam semesta. Allah yang memberikan kenikmatan. Baik, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senada dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, makna dari Ar-Rabb. Baik, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengetahui makna Rabb dengan apa yang kita jelaskan tadi, ya, maka tidak ada seorang yang memahami makna Rabb lalu dia sombong dan angkuh di hadapan Allah Subhanahu. Karena semua yang dia miliki, semua yang ada jiwanya, alam semesta yang dia miliki semua adalah milik Allah Subhanahu. Dialah Rabb kita. Dialah yang memiliki kita. Dialah yang mengatur kita semuanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus mengetahui bagaimana bentuk tarbiyah Allah kepada alam semesta ini, agar kita connect, bersambung pembahasan kita jamaah. Kadang kita lewat, apa Allah mengatur alam semesta, dari sisi apa? Baik, para ulama mereka menyebutkan rububiyahnya Allah. Rububiyahnya, Rabbnya Allah Azza wa Jal menjadi dua keadaan. Pertama namanya rububiyah amah.
Rububiyah amah. Allah itu mentarbiyah alam semesta ini secara umum. Oleh karena itu, kita lihat ada orang yang dia menyekutukan Allah, tetapi Allah berikan padanya kenikmatan. Begitu para jemaah. Ada orang yang dia tidak pernah sholat 5 waktu, padahal kakinya itu bisa dia langkahkan ke masjid. Tetapi toh dia rezekinya lancar, kehidupannya nyaman. Nah, ini makna tarbiyah amah. Allah Azza wa Jalla mendidik mereka secara umum. Ini masuk di dalamnya orang muslim, non-muslim, kafir, orang yang taat, orang yang tidak taat. Mereka mendapatkan tarbiyah secara umum. Mereka mendapatkan tarbiyah dari Allah secara umum, mendapatkan pengaturan dari Allah secara umum. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah adalah bumerang kepada mereka. Karena mereka yang mengatur Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan fasilitas hidup Allah. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah? Ini namanya tarbiyah amah. Jadi jangan difahami kemudian, oh Allah juga sayang tuh kepada orang itu. Buktinya dia tidak sholat, rezeki lancar terus. Tidak. Ini namanya tarbiyah amah. Beda dengan yang kedua. Yang kedua adalah tarbiyah khasah. Dan ini khusus bagi orang-orang yang mereka Allah cintai dan Allah ridhai. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, beda. Tarbiyahnya Allah dengan tarbiyah yang umum itu kepada semua orang. Dan uniknya jamaah yang saya muliakan, Allah tarbiyah mereka dengan tarbiyah umum dari sisi dunia. Dari sisi dunia. Orang kafir mereka makan, muslim makan juga. Orang muslim dapat duit, mereka orang kafir dapat duit juga. Dari sisi dunia. Tetapi tarbiyah yang khusus, yang kedua, yang khusus bagi hamba-hamba yang Allah cintai adalah tarbiyah yang istimewa. Bagaimana Allah mendidik orang tersebut untuk tenang hidupnya, nyaman kehidupannya, damai kehidupannya. Walaupun dirunung dengan segala bentuk masalah, tetap dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Mungkin dari sisi materi tidak bisa dibandingkan dengan orang yang kafir yang kaya raya, tetapi dia menjadi orang yang kaya kekayaan jiwa. Ini namanya tarbiyah apa jamaah? Tarbiyah khasah, khusus. Allah tarbiyah manusia ini dengan tarbiyah khusus. Dan ini bagi hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Bagaimana tarbiyah khusus? Tarbiyah iman, tarbiyah Islam, tarbiyah ihsan, tarbiyah tuma'ninah, tarbiyah qanaah, kehidupan dunia. Ya. Dari sini kita nggak boleh ngiri jamaah ya. Ketika melihat orang yang tidak pernah sholat, ini selalu kita ungkit ya, tidak pernah sholat, karena ini adalah tiang agama. Orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, tiangnya itu miring dia. Sedikit saja kena benturan bakal ambruk. Karena mereka tidak mendatangi panggilan Allah untuk menjalankan sholat berjamaah bagi laki-laki. Mereka tidak sholat tapi rezeki lancar. Kita sholat 5 waktu tapi rezekinya itu pas-pasan. Jangan dilihat rezeki, jangan dilihat dunia. Karena tarbiyah Allah tentang dunia itu untuk semuanya. Kalau kita iri dengan orang kafir di dalam perkara dunia, sangat bodoh kita. Allah itu telah berikan pada kita sesuatu yang lebih istimewa daripada dunia. Apa itu? Ketenangan jiwa, ketenangan batin, iman, Islam, ikhlas, qanaah. Itu dia yang tidak bisa digadaikan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa fikih yang bisa kita ambil di dalam nama Allah Ar-Rabb. Pertama, disebutkan oleh para ulama, nama Ar-Rabb itu kadang disebutkan secara mufrad dan kadang disebutkan secara mudhaf.
Ini dalam bahasa nahwunya. Kalau dalam bahasa Indonesianya tuh gini jamaah. Rabb itu kadang disebut dengan kata tunggal ar-rabbu. Kadang disebutkan dengan disandarkan kepada kata lain. Ya, disandarkan kepada kata lain. Rabbul alamin. Rabbu kulli syai'. Disandarkan kepada kata lain. Nah, para ulama menyebutkan kalau ar-rabb itu disebutkan dengan kata tunggal, itu tidak bisa disandarkan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Tidak boleh orang mengatakan saya ar-rabb. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau orang kasih nama anaknya dengan ar-rabb titik. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ar-rabb itu adalah kata tunggal. Yang itu menjadi kekhususan siapa? Allah Subhanahu. Tetapi kalau ar-rabb itu disandarkan kepada kata lain, boleh. Contoh, Rasulullah SAW pernah melihat seekor onta yang dia kelelahan terjemur terik matahari dalam keadaan letih. Kata Rasulullah SAW, man rabbu. Di situ disebutkan rabbu oleh Nabi. Man rabbu hadhihi naqah. Man rabbu hadhihi naqah. Disebut rabb di situ. Siapa rabb? Rabb itu artinya pemilik. Siapa pemilik onta ini? Gitu. Siapa pemilik onta ini? Taib. Disandarkan kepada yang lain. Maka boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh untuk selain Allah. Makna Rabb adalah milik. Contoh lain misalnya jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ingin mengatakan bahwa ini adalah binatang kambing contohnya ya, yang saya sudah asuh sejak kecil. Lalu dia mengatakan hadhil ghanam rabbaitu. Anak kambing ini aku yang rabbaitu. Rabbaitu itu aku yang mendidik dia. Itu boleh. Maksudnya mendidik disandarkan kepada siapa? Kepada kambing tersebut. Nah, orang yang mereka mengajarkan ilmu agama dari ilmu dasar terus bertingkat sampai ilmu yang paling tinggi, dinamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan Rabbani. Rabbani, generasi Rabbani, ulama Rabbani. Siapa ulama Rabbani? Alladzi yurabbil ilma sigharihi qabla kibarih. Orang yang dia mentarbiyah ilmu. Seorang yang dia mendidik ilmu dari ilmu yang rendah sampai ilmu yang paling tinggi. Ini kalau disandarkan kepada yang lain. Tetapi kalau ar-rabb, kata tunggal seperti itu, ini hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rabbul Ka'bah. Boleh atau tidak? Rabbul Ka'bah itu artinya apa? Rabb yang memiliki Ka'bah, yaitu Allah. Boleh nggak orang menamakan anaknya dengan Abdur Rabb? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena Ar-Rabb adalah nama dari nama-nama Allah. Abdur Rabb. Kalau orang kasih nama anaknya dengan Abdu Rabbil Ka'bah, boleh atau tidak? Abdu Rabbil Ka'bah. Kalau bahasa Indonesia artinya begini. Rabb yang memiliki, saya ulangi, Abdu hamba Rabb yang memiliki Ka'bah. Hamba yang memiliki Ka'bah. Nah, boleh atau tidak tuh? Boleh, boleh. Taib. Abdu Rabbi Fulan misalnya, boleh. Nah, karena Rabb Al-Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal,
Ini di antara fikih yang bisa kita ambil dari nama Ar-Rabb. Perkara yang kedua dari fikih dari nama Ar-Rabb, jamaah yang saya muliakan, adalah dalil dari pembagian tauhid yang disebutkan oleh ulama menjadi 3 pembagian. Yang mana pembagian pertama dikenal dengan nama tauhid apa? Rububiyah. Sebagian orang mereka menganggap pembagian tauhid rububiyah ini adalah pembagian yang muhdatsah, pembagian yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ini kata mereka. Jadi akidah tauhid nggak boleh dibagi menjadi 3. Nggak ada istilah itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu tidak ada. Dan dia telah keliru di dalam memahami pembagian 3 tersebut. Benar, di zaman Nabi SAW tidak ada. Benar, tidak kita pungkiri, tidak ada hadis atau ayat secara khusus membagi akidah menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tetapi para jamaah yang saya muliakan, seorang yang dia meneliti ayat-ayat Al-Quran, seorang yang dia menelaah dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dia akan mendapatkan bahwa di dalamnya itu sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bahkan ada dalam satu ayat, yang mana satu ayat ini dengan lengkap menjadi dalil dasar pembagian tauhid menjadi 3. Di dalam surat Maryam Allah berfirman, Rabbis samawati wal ard. Kata-kata Rabb. Tauhid apa namanya ini? Rububiyah. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Yang kedua, fa'budhu. Beribadahlah engkau kepada Allah. Ibadahnya seorang kepada Allah ini adalah tauhid uluhiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Sabarlah engkau dalam beribadah kepada Allah. Lalu ditutup ayatnya, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui bagi Allah nama-nama yang lain? Baik. Ini dijadikan dalil oleh ulama sebagai tauhid asma wa sifat. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, kita tidak boleh terlalu sentimen dengan pembagian. Ini pembagian yang telah disebutkan oleh ulama dahulu. Turun temurun. Al-Imam Ibnu Mandah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yang mereka hidup di abad kedua dan ketiga Hijriyah, yang mereka telah meneliti semua ayat-ayat Al-Quran, mereka menyimpulkan seperti itu. Ini ayat ini adalah dalil tentang tauhid rububiyah. Dari nama Allah Ar-Rabb, maka muncul namanya tauhid rububiyah. Nah, karena tauhid rububiyah, maka kita mengetahui bahwa Ar-Rabb ini semua adalah perbuatan Allah yang memiliki, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang mengayomi. Itu semua siapa? Allah. Itu perbuatan Allah. Maka tauhid rububiyah artinya adalah seorang mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tidak boleh seorang mengatakan ada pencipta selain Allah. Itu makna tauhid rububiyah. Tidak ada yang memberi rizki selain Allah. Itu makna tauhid rububiyah. Semoga bisa dipahami para jamaah. Fikih dari nama Ar-Rabb yang keempat sini. Ar-Rabb atau dikenal dengan tauhid ar-rububiyah adalah dalil yang paling jelas agar seorang itu mengesahkan Allah di dalam ibadahnya. Baik. Dan ini saya ulangi, fikih yang keempat. Keimanan seorang dengan tauhid rububiyah, dia meyakini Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki. Ini adalah dalil, ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak diibadahi.
Taib. Dan ini banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqa lakum, huwallazi ja'ala lakumul arda ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Ini namanya tauhid apa? Rububiyah. Yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang sebelum kalian. Kenapa ini Allah sebut? Allah ingin menyuruh hambanya beribadah, dan ibadah tauhid uluhiyah. Jadi Allah Ta'ala berdalil dengan tauhid rububiyah. Adanya Allah Azza wa Jalla itu yang menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita. Maka beribadahlah kepada Allah. Gitu. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh sangat durhaka orang-orang yang dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu, syirik dalam segala hal. Apakah di dalam berdoa, dia berdoa kepada orang yang sudah mati, yang ada di kuburan, walaupun dia orang yang salih, walaupun dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita berdoa dan meminta kepada orang yang sudah mati. Tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa kalau kita seperti itu, kita tidak menghargai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Allah kan yang memberikan rezeki, kenapa kita minta kepada selain Allah? Dipermisalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat seorang budak yang dia itu dimiliki seorang tuan. Saya punya budak, contohnya. Lalu budak itu bekerja, dia dapat duit, ya, dari pekerjaan dia diberikan kepada orang lain. Padahal budak itu punya siapa? Punya saya. Saya yang beli dia. Ini contoh aja ya. Saya yang beli dia, saya yang memberikan nafkah untuk dia. Nih makanan makan dan lain sebagainya. Ini tempat tinggal kamu. Dia kerja, dia dapat duit dikasih ke orang lain. Itu gambaran syirik yang disebutkan oleh Nabi SAW. Seorang dia itu diberikan oleh Allah semua yang dia inginkan, tetapi ketika dia ditimpa musibah, dia datang kepada dukun. Allah yang menciptakan dia dari setetes air mani, dengan bertahap menjadi segumpal darah, segumpal daging. Allah berikan nyawa, ditentukan ini dan itu. Hidup di perut ibunya, keluar dari kecil, Allah berikan rezeki semuanya. Sudah gede, tiba-tiba ketika dia menginginkan rezeki, dia minta kepada kuburan. Tidak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta kepada cincin. Ingin dia tidak sakit, dia pakai kalung di lehernya, gelang di tangannya, ikatan di perutnya. Masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Dengan enak mereka mengatakan, kan ini sebagai sebab saja. Memang Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesembuhan. Benar, Anda mengatakan kalau Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesembuhan, benar itu. Tetapi cara engkau mengharapkan kesembuhan dari Allah Ta'ala itu keliru. Cara kita mendapatkan kesembuhan dari Allah itu bukan dengan kita mendatangi orang pintar katanya, lalu meminta dibuatkan jimat. Ini namanya al-wahinah. Rasulullah SAW pernah ketemu dengan seorang pemuda. Kebetulan di tangannya itu ada gelang terbuat dari perak, gelang terbuat dari tembaga. Tanya oleh Nabi, itu apa nak? Kata Nabi kepada dia, itu apa? Dia menjawab dengan enteng, minal wahinah, ini adalah jimat agar saya itu selalu sehat,
Al-wahinah itu adalah nama orang Arab menamakan jimat. Diambil dari kata-kata al-wahn. Wahn itu lemah. Jadi kalau dia pakai al-wahinah itu dia tidak akan lemah, kuat, energik. Gitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia? Inzi'ha, lepas. Lepas. Nabi suruh lepas. Lalu Nabi mengatakan, wallahi innaka in mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Kalau kamu mati dalam keadaan gelang itu ada di badanmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Maka para jamaah yang saya muliakan, ini namanya tidak berterima kasih. Air susu dibalas dengan air tuba. Sudah kita mendapatkan kenikmatan dan kesehatan dari Allah, kenapa menggunakan cara yang tidak diperintahkan oleh Allah? Bukankah Allah mengatakan dalam ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Rabb kalian berdoa kepada saya akan aku kabulkan. Allah tidak suruh kita membuat perantara-perantara. Bahkan orang yang dia membuat perantara dengan tidak langsung meminta kepada Allah, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan rendah. Allah berikan kepada kita kenikmatan, ya, jualan kita lancar, bisnis kita lancar, tabungan kita terus dari pekerjaan gaji setiap bulan. Kita buat pondasi, dah. Kita minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki, Allah berikan rezeki. Kita bisa buat tiang, kita bisa pasang bata, bisa plester, kita bisa pasang atap, finishing rumah, semua dibuat menjadi bagus. Sebelum dia tinggali, bukannya dia meminta keberkahan kepada Allah dari rumah tersebut, malah dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Dia siram air di setiap pojok rumah, atau dia buang beras atau dan lain sebagainya di rumah tersebut, di luarnya dan lain sebagainya, dengan anggapan kalau tidak seperti itu rumah ini akan hancur. Allah yang memberikan rezeki kepada dia sehingga dia bisa buat rumah seperti itu. Masa Allah yang tidak bisa menjaganya? Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak nih Pak Ustadz, tujuannya untuk ngusir makhluk halus. Ngusir makhluk halus itu harus dengan syariat. Makhluk halus, kalau kita salah-salah ngusir makhluk halus malah makin senang. Namanya saja makhluk halus, kita nggak bisa lihat dia. Bagaimana panduan dari Rasul? Sebelum masuk rumah, kita buka pintu, kita baca Bismillah. Itu caranya. Bukan dengan pasang di pojok-pojok rumah, di depan pintu kertas, tulisannya itu entah apa, dilipat-lipat, masukin ke atap biar nggak kebakar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuk rumah dibuka Bismillah. Kita tinggal dalam rumah, kita baca dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Baca dalam rumah ayat-ayat Al-Quran. Bukan malah kita membaca Al-Quran di tempat kuburan. Rumah kita tak pernah kita baca Quran. Apalagi surat apa jamaah yang kalau kita baca itu pasti jin siapapun dia akan keluar dari rumah kita. Surat apa itu? Al-Baqarah dan ada satu lagi. Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah dan Ali Imran, itu syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Ini keterkaitannya dengan tauhid rububiyah, dengan Rabb, nama Ar-Rabb. Jadi ketika kita sering mengatakan Rabbi, 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 tetapi di tangan kita penuh dengan jimat, di pergelangan kita penuh dengan jimat, kif kita menyandarkan dan memanggil Allah dengan panggilan Rabbi, Rabbi. Kalau Allah itu Rabbi, Rabb kita, esakan Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan.
Baik, ini adalah kandungan yang terkandung di dalam makna atau nama dari Ar-Rabb. Ya, kita dituntut untuk benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan kita. Fikih yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah, dari makna Ar-Rabb. Ini adalah salah satu dari sesuatu yang harus kita fahami dengan benar agar nanti di alam kubur kita bisa menjawab. Di antara pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, dan kita perlu ketahui ya para jamaah, setiap yang dia mati itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apakah matinya diketahui jasadnya dan dikubur, ketahuan kuburannya, atau matinya hilang entah di mana, itu tetap akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, di antara pertanyaan malaikat itu kepada orang tersebut, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Baik. Siapa Rabbmu? Diambil dari Rabbun. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Nah, ini menandakan kepada kita jamaah, kita harus benar-benar memahami makna Rabb. Permasalahannya, kita tidak bisa kemudian ditalkin, oh saya di dunia sudah hafal man rabbuk Allah, man rabbuk Allah, terus diulang-ulang wirid pagi sore siang malam. Itu nggak ada jaminan kita bisa jawab malaikat Munkar Nakir. Jaminannya adalah manakala kita memahami makna Rabb dengan sebenar-benar pemahaman. Dan sudah kita sebutkan tadi, makna Rabb adalah dialah zat yang telah mengasuh, mendidik, telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah berikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan dari Allah secara zahir dan secara batin. Semoga kita benar-benar memahami makna Rabb sebagai salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita selipkan makna Rabb, dan kita dengannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah yang saya muliakan, demikian yang bisa kita kupas bersama terkait dengan fikih Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.